Ibu hebat ini. Subhanallah. Buya jauh dari yang belakang. Jangan dipercaya omongan orang-orang seperti itu yang mengatakan tanda lahir dan sebagainya. Tidak. Jangan dipercaya. Dari mana sumbernya omongan apa? Itu omongan-omongan orang yang tidak pakai ilmu. Bikin orang prasangka buruk kepada Allah. Tidak ada. Lupakan. Anda tidak boleh dengar itu. Dan juga bukan karena rumah. Nggak ada urusannya dengan itu semuanya. Bahkan kalau dicermati, wahai ibu yang solehah, Anda ini hebat, Anda orang kaya benar di akhirat. Karena putra-putri Anda, anak-anak Anda diambil oleh Allah. Dalam keadaan masih kecil dan belum punya dosa, tempatnya di surga. Kalau kita hari ini, kita mendidik anak-anak kita yang sudah pada gede ini agar mereka masuk surga. Dan berat, susah, payah. Kadang juga dengan pelanggarannya, kesalahannya, dan sebagainya. Tapi Anda ini punya anak langsung surga. Nggak ada neraka bagi mereka berdua. Kalau bicara kematian, ibu harus berpikir. Setelah itu, pikir cerdas, lapang, indah, tidak mempengaruhi mental ibu, sehat, semakin kuat iman. Apapun bentuknya, anak kita juga akan mati. Bedanya waktu saja. Kalau bicara tentang sedih, kadang-kadang yang tampak sedih ada satu orang mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya, pengen jadi dokter. Taunya pas setelah wisuda, pulang, tabrakan, dia meninggal dunia. Nah, dia sedih. Sudah membiayai, menghantarkan sedih. Ada lagi orang yang menuntut ilmu, sudah mulai alim, tak taunya apa. Meninggal duluan. Sampai seorang ibu berkata, mending aku dulu daripada anakku. Perkataan-perkataan seperti itu menunjukkan kesedihan di dalam hatinya. Akan tapi yang harus kita jadikan bahan renungan, wahai ibu yang soleha. Kematian itu kapan saja. Akan tapi yang hebat adalah jika orang mati dalam keadaan dia mulia dan kelak di surga. Dan itu anak-anak Anda. Ada seorang perempuan, wanita, disebut Hansa Ummu Suhada. Ibunya seorang mahali syahid. Anaknya meninggal semuanya di medan laga. Dia memandang kematiannya dengan senyum karena apa? Anaknya berjaya, sukses. Dia menjadi ahli surga. Jadi kalau berpikir tentang zahir, itu adalah musibah. Dan sah Anda sedih, wah ibu yang solehah. Tetesan air mata kesedihan, iman. Anda sampai hari ini dirundung kesedihan, iman, nggak ada masalah. Yang nggak boleh adalah Anda marah kepada Allah. Secara zahir Anda sedih. Tapi secara batin Anda mendapatkan karunia agung. Karunia agung. Karena putra Anda tidak ada dosa ada di surga. Anda harus yakini itu. Bahkan kabar gembira kalau ada orang punya anak meninggal di masa kecil, kabar gembira. Kalau orang tuanya sabar, istiqomah, akan nyusul di surga nanti setelah panjang umur. Jadi Anda diberi kebaikan, wahai ibu yang solehah. Nggak bisa minta seperti Anda. Nggak bisa minta. Ada orang, ya Allah saya ingin punya anak kemudian matikan sebelum dia balik. Belum tentu mati. Tapi Anda dipilih oleh Allah. Makanya boleh Anda bisa memandang dengan dua sisi. Sisi Anda mendapatkan musibah. Sehingga muncul derai air mata. Ada kesedihan di dalam hati Anda. Dan sah, Nabi Muhammad pun pernah seperti Anda. Nabi Muhammad, kalau ada di 23 bulan, kurang lebih seperti putranya Rasulullah SAW, Ibrahim. Jadi kalau bicara Nabi pun, Nabi pernah diuji. Bukan karena ada tanda bayinya pada diri Nabi. Dan juga bukan karena rumah Nabi, awas hati-hati. Baginda Nabi, putranya Sayyidina Ibrahim meninggal di usia kurang lebih 2 tahunan. Mulai sudah diajak bicara-bicara, 2 tahun atau berapa gitu. Meninggal. Seorang Nabi. Nabi menitikkan air mata. Al-ainu tatma. Al-qalbu yahzan. Mata ini menitikkan air mata. Hati bersedih. Karena anak kesayangannya, laki-laki satu-satunya yang dinanti-nanti hadir, diambil oleh Allah. Di usia yang lagi lucu-lucunya. Akan tapi aku tidak. Air mata bercucur air mata. Mata ini menangis. Hati ini sedih. Tapi aku tidak melakukan kecuali yang diridhai oleh Allah. Ternyata contoh Anda ini, pada Nabi juga ada kisah seperti Anda ini. Maka
Kami ingatkan kepada orang-orang yang diuji seperti Anda ini, bersedih satu sisi, tapi tidak boleh berlarut. Segera tumpangi dengan kesadaran bahwa Anda dalam kebaikan. Anak-anak Anda ahli surga. Ini yang lain yang punya anak ribu, yang punya anak buahnya itu gede-gede. Itu adalah belum bisa memastikan kalau anaknya masuk surga. Akan tapi semoga semuanya anaknya baik-baik. Yang punya anak sudah gede, dewasa semuanya. Semoga dimudahkan untuk mendidik anak-anak hingga anak menjadi ahli surga. Akan tapi kita belum ada kepastian dalam hal ini. Tapi kalau Anda sudah dijelaskan bahwasanya anak Anda tidak dosa dan tempatnya adalah di surga. Dari sisi ini semoga Anda bisa terhibur. Dan jangan percaya dengan omongan orang-orang tadi tentang tanda bayi, tanda lahir, dan rumah dan sebagainya. Kalau Anda pengen pindah rumah karena pengen lebih nyaman, tanpa dengan keyakinan itu boleh saja. Itu saja insya Allah. Dan jangan lupa, Anda ini diuji Allah dengan ujian yang berat. Doakan kami, keluarga kami, anak-anak kami, cucu, dan semuanya. Doakan. Mantu-mantu semuanya. Para santri, pelajar. Doakan orang lain. Anda istimewa. Dan sedih Anda, biasa. Sedih Anda adalah iman. Anda tanda cinta. Tanda musibah itu Anda rasakan. Kemudian setelah itu Anda kuat. Anda kuat, Anda kuat. Berarti Anda lulus, Anda akan diangkat derajat Anda. Yakinlah. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.